Bagaimana nih Bu kabarnya setelah melaksanakan kegiatan terbesarnya Studio Suara Simonsisgo, yaitu penayangan film pendek Detik-Detik Proklamasi? Alhamdulillah ya, saya masih bisa bernafas sampai sekarang setelah kita berjuang keras di 2 bulan terakhir ini sampai akhirnya fix di penayangan. Ya. Boleh diceritakan Bu suka dukanya selama penayangan film pendek Detik-Detik Proklamasi yang 2 bulan ini di lokasi syuting dan 2 minggu terakhir kita menyulap kelas menjadi bioskop mini. Iya, sukanya mungkin saya sangat terharu, bahagia dan mengumpulkan karton-karton bekas. Jadi murni mereka memanfaatkan dos karton itu untuk menutupi jendela supaya gelap. Itu juga dilakukan kurang lebih 2 minggu ya sampai fix di penayangan itu, yang membuat saya sangat bersemangat untuk menayangkan film pendek mereka. Kemudian dukanya itu karena ini mungkin kalian baru naik kelas 11 ya, baru pertama kali melakukan kegiatan besar seperti ini yang mengundang orang dari luar gitu. Ada banyak siswa yang mungkin tingkat kecemburuannya itu masih susah dikontrol, sehingga ada banyak drama-drama sebelum penayangan sampai akhir pada penayangan film tersebut. Tapi alhamdulillah karena ada banyak orang-orang ikhlas di belakang saya yang menyukseskan penayangan ini, sehingga penayangan ini luar biasa dari Studio Suara Simonsisgo. Masya Allah, walaupun prosesnya panjang, ada suka maupun dukanya, kita juga yang masih labil. Ya. Saya sendiri mengakui Bu. Iya, karena tingkat kecemburuannya itu ketika ada yang disuruh satu, ada yang pulang satu, itu di situ lagi tidak ada yang mau bergerak gitu ya. Jadi kita harus betul-betul dengan cara mengontrol mereka ini agar mau bekerja, agar ikhlas bekerja. Jadi yang saya tanamkan dulu kepada mereka ikhlasnya dulu. Yang kegiatan itu total, jangan asal kegiatan gitu, supaya kegiatan ini lebih bermakna, lebih capeknya kalian bisa terbayar. Terus bagaimana Bu cara mengatasi drama-drama atau dukanya pada saat penayangan film tersebut? Itu tadi yang saya katakan, saya menanamkan keikhlasan dulu. Saya membangun keikhlasan pada diri siswa tersebut gitu. Sehingga ketika timbul keikhlasan, maka tidak ada lagi rasa iri dalam diri mereka. Meskipun biar mereka pulang, kita tetap tinggal, kita harus sukseskan. Jadi ada rasa tanggung jawab dalam diri mereka masing-masing. Sehingga kedepannya mungkin ketika mereka melakukan kegiatan atau pekerjaan di luar sekolah atau setelah lulus ini, rasa kemandirian atau rasa tanggung jawab dalam dirinya itu akan kuat, akan kokoh gitu. Karena pemain-pemain itu akan fix final di penayangan, ya kan? Yang fix dan final di penayangan itulah yang memiliki mental yang kuat, ya, rasa tanggung jawab yang kuat terhadap kegiatan yang mereka garap, dengan rasa persaudaraan, dengan rasa menghargai mungkin seperti itu. Berarti dengan kita berkegiatan, kita dapat memiliki suatu rasa tanggung jawab, itu adalah hal yang cukup sulit ya? Sulit sekali, apalagi seusia kami ya, karena ego kalian itu sangat tinggi, masih sangat labil ya. Sifat kecemburuannya itu, sifat ditegurnya itu tidak semuanya siswa itu harus kuat mentalnya. Nah disinilah mungkin ketika saya agak tegas, ketika saya tegas di sini, kemudian dia kuat sampai di akhir, itu insya Allah mereka juga akan menuai hasil apa yang mereka kerjakan pada hari ini. Tetapi setelah banyak drama-drama dalam proses penayangan film ini, pada akhirnya berjalan dengan lancar ya Bu? Ya alhamdulillah, dan itulah hasil dari mereka. Siapa yang ikhlas bekerja, siapa yang bertanggung jawab bekerja maksimal, maka hasilnya itu akan maksimal juga. Totalitas tanpa batas, semua apapun kegiatannya kita harus menampilkan secara total. Kita harus menampilkan yang terbaik, jangan asal berkegiatan. Makanya saya mungkin langsung kenapa sih Bu niat banget turun ke lokasi
sampai tinggal berhari-hari di sini. Karena salah satu saya ketika saya yang bergerak, otomatis siswa saya juga yang bertanggung jawab nih pasti merasa tidak enak. Ibu saya kan kerja, ini kan kegiatan kita. Tuh. Ketika saya sudah menempel dos di situ, pasti mereka merasa ada rasa tidak enaknya. Dan ketika saya sudah capek menunggu, pasti saya akan melakukan kegiatan itu. Paham dengan pekerjaannya. Seperti kemarin di penutup ya, di penayangan kita, saya kemarin di hari Sabtu tidak banyak bicara, langsung bersih. Ya. Saya duduk-duduk di ruang guru, ini sebenarnya saya pusing, saya stres, saya di mana lagi saya bicara sebentar disuruh anak-anak ini. Ketika saya lihat ini meja berserakan, bagaimana caranya bisa disulap bersih, capek karena gini mau bicara. Tapi setelah beberapa jam keluar dari ruang guru, ternyata sudah bersih tanpa saya menyuruh lagi, dos-dos sudah tidak ada. Dan itu mungkin dari efeknya mereka ketika saya memperlihatkan pekerjaan, ketika saya mungkin menegasi mereka, sehingga dia sudah lancar untuk bekerja meskipun tidak disuruh. Itu hasil yang paling menonjol yang saya lihat. Setiap pekerjaan yang kalian lakukan itu adalah pelajaran. Misalnya kalian sosialisasi, ya kenapa sih Bu harus sosialisasi seperti ini? Itu bagaimana caranya kalian membangun berbicara di depan orang di luar lingkungan sekolah kalian. Bagaimana caranya kalian membangun kepercayaan diri kalian. Tuh. Kemudian kenapa sih Bu harus jual makanan? Gitu kan. Kalian juga harus berwirausaha dong, harus belajar gitu. Kemudian kenapa harus ada yang nonton? Ketika kita memiliki karya, kemudian banyak yang mengapresiasi, maka ada rasa bangga sama diri kita sendiri. Dari rasa bangga dengan diri kita sendiri itu yang akan menumbuhkan kepercayaan diri kita untuk berbuat sesuatu yang lebih baik. Ya, oh ternyata saya bisa loh, saya ada film nih, saya disaksikan oleh masyarakat. Itu mungkin perlahan-lahan akan menimbulkan rasa percaya diri kalian untuk mau mencoba yang lebih baik lagi. Siswa akan menghindar ketika tidak ada program unggulan dari studio yang kita menunjukkan kepada siswi kita yang baru ini, maka mungkin tidak ada lagi pengurus studio selanjutnya karena kan akan full memori habis ini, ya kan? Kalau hanya melakukan sensasi. Ya, kalau hanya untuk foto-foto kegiatan itu, untuk pekerjaan studio itu hanya foto-foto kegiatan, tidak ada yang menunjuk misalnya seperti ini. Tapi ketika kita buat satu program terbesar kita dengan podcast seperti ini ya, pasti akan tergerak juga yang lain. Jadi kan kalian harus memberi contoh kepada adik-adik kalian supaya mereka juga termotivasi mau mengikuti jejaknya kalian. Tapi untuk penayangan film pendek ini adalah baru pertama sekali pengurus studio langsung yang menggarapnya, berkolaborasi dengan alumninya, dinonton juga dengan alumninya, mencari penonton juga dengan alumninya. Jadi ini kolaborasi yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh pengurus studio dengan alumni studio. Berarti ini murni ya Bu? Murni dari pengurus studio, tidak ada yang campur tangan dari luar gitu ya. Bukan praktek kelas, tapi ini adalah program unggulan studio yang saya buat supaya menarik pengurus-pengurus yang lain untuk mau belajar teknologi tentang IT. Dan mungkin next tahun depan kita akan garap film lagi dengan pengurus studio yang baru. Ya, mungkin karena permintaan masyarakat mau durasi yang lebih panjang, itu apresiasi yang luar biasa ya. Berarti mereka tidak bosan dong melihat film-film kita, karena kita nonton video biasanya kan sampai 5 menit itu kita skip sampai terakhir, sudah bosan. Ya bosan. Tapi ini 20 menit ya, kurang lebih 20 menit filmnya. Mereka justru mengatakan ini terlalu cepat. Kalau penonton apresiasinya seperti itu, berarti tidak ada kebosanan selama di adegan-adegan tersebut. Kan biasanya kita nonton kapan pilih ini ya itu. Ketika dia mengatakan cepat sekali selesai, itu adalah keberhasilan kita, karena penonton tidak terasa waktunya di dalam 20 menit, 30 menit di dalam ruangan gitu, dan ruangan bukan ber-AC gitu ya, itu seperti itu. Berarti kalau kita ingin membuat suatu
kegiatan kita harus Total. kita harus total Iya. memiliki rasa tanggung jawab. Iya. Tidak boleh ada iri-iri Iya. yang kita kerja ini tidak, karena kita harus menanamkan dalam diri kita harus menjadi orang yang berpengaruh di lingkungan kita. Bagaimana caranya kita menjadi orang berpengaruh? Dengan cara seperti ini. Ini adalah pembelajaran bekalnya kalian bagaimana caranya bisa terjun ke masyarakat ketika lulus dari SMA ini. Jangan jadi sampah masyarakat, kita harus menjadi orang penting, orang yang dibutuhkan di masyarakat itu. Dengan kegiatan ini, kalian kalau disuruh hadir dulu tinggal, berarti kalian dibutuhkan di kegiatan itu. Tapi kalian, ya silakan pulang ini kita, berarti kalian tidak terlalu dibutuhkan. Harus pilih, kalau tidak ada ini tidak jadi nih apa-apa. Itu yang harus kalian tanamkan dalam diri kalian. Saya harus ambil kegiatan ini, saya harus turun tangan, saya juga harus terlibat supaya saya juga merasa dibutuhkan gitu. Supaya nanti juga di pekerjaan dimanapun berada, selalu kalian ditunggui dulu, nanti ada ini baru jalan kegiatan, itu kan enak. Itu artinya kita menjadi orang yang berguna. Itu mungkin dari saya. Baik Bu, terima kasih banyak Bu atas wejangan, motivasi-motivasinya. Sama-sama, ya. Semoga di penayangan film selanjutnya sudah tidak ada ini yang drama-dramanya. Ya, semoga itu adalah Amin. tantangan ya. Dan memang untuk semua kegiatan pasti ada hambatan, ada halangan, rintangan. Tidak semuanya itu akan berjalan mulus, tapi orang menilai itu hasil akhir saja. Dan alhamdulillah hasil akhirnya luar biasa ya. Banyak yang mengapresiasi. Banyak sekali yang mengapresiasi sampai di luar sana. Sampai hari ini juga teman saya datang membawa kue itu untuk pemain itu ya. Karena tidak sempat hadir di hari Sabtu, makanya dia datang ini saking mengapresiasi dari kegiatan kita. Dia niat banget ya, niat sekali buat kegiatan seperti ini. Ini kan pada tidak dinilai, mungkin tidak ini, tapi niat sekali untuk buat kegiatan untuk siswanya gitu. Itu saking maunya saya melihat kalian bangga dengan diri kalian sendiri, hasil karya kalian sendiri itu. Insya Allah, baik teman-teman. Jadi sekian perbincangan kita hari ini. Semoga apa yang kita bahas tadi, apa yang kita perbincang-bincangkan dari awal sampai saat ini bisa menjadi motivasi untuk kita semua untuk bisa menjadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye bye.